Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita syukuri apa yang telah Dia berikan. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita nikmati sangatlah banyak. Oleh karenanya, sebaik seorang hamba adalah dia mensyukuri setiap apa yang dia peroleh dari Tuhannya. Kemudian gunakanlah sebaik mungkin, karena ketahuilah seluruh nikmat itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat 102, ya, surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Kemudian kalian akan Allah tanyai pada hari itu, pada hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang telah kalian gunakan dari. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa kita akan lanjutkan buku fikih sholat. Udah punya kan? Di bawah enggak? Enggak punya kemana aja loh? Emang kemana lo aja selama ini? Itu masalah lo ya. Perasaannya udah dibagi deh ya. Ya udah cari aja sendiri kali. Ya, mau masuk surga kok gratis gitu. Ya, baik. Hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang syarat, rukun, wajib, dan sunnah-sunnah sholat. Ya, jadi sekedar catatan bahwa ada beberapa istilah-istilah fikih yang berkaitan dengan sebuah ibadah. Ya, jadi dalam sholat itu ada bagian yang masuk kategori syarat, ada yang masuk kategori rukun, ada yang masuk kategori wajib, ada yang masuk kategori sunnah. Nah, apa perbedaannya? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sampai akhir sholat. Bila terdapat, bila hal itu batal, maka batallah seluruh sholat. Sehingga sholat mesti diulang dari awal. Contoh misalnya wudhu. Wudhu itu syarat. Syarat sahnya sholat. Jadi syarat itu ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat syah. Ya, jadi syarat wajib misalnya Islam. Ya, makanya orang kafir tidak wajib sholat.
Ya, kemudian wudhu itu syarat sahnya sholat, di mana kita mesti berwudhu sebelum sholat, menjaganya tidak boleh batal. Baru Allahu Akbar tiba-tiba tuh, maka harus perbaiki wudhu. Ya, atau mau salam misalnya, pas mau salam tiba-tiba tuh, gitu. Ya, maka sholat tadi dianggap zero, nol, nihil. Ya, diulang lagi dari awal dengan memperbaiki, memenuhi syarat yang terlewatkan tadi. Itu syarat. Yang kedua, rukun. Rukun itu adalah kewajiban sholat yang mesti dipenuhi. Bila terlewatkan, diganti. Bila terlewatkan, diganti. Dan diwajibkan sujud sahwi sebelum salam. Itu kalau melewatkan rukun. Contoh baca Fatihah. Al-Fatihah itu wajib, itu rukun. Ibu saking semangat, siapa tahu tadi dapat surprise gitu-gitu semangat lupa baca Al-Fatihah. Sebab ibu ini kan kadang-kadang muka gila juga kan. Namanya mugi, muka gila namanya. Ya, saking semangatnya langsung baca surah, nggak baca Al-Fatihah. Pas ruku baru ingat, tadi saya belum baca Fatihah, maka bangun. Bangun kembali dan baca Fatihah, baca surah tadi batal. Ya, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Pertanyaannya adalah, ingat pas berdiri ke rakaat yang kedua, Ustaz. Misalnya tadi di rakaat pertama tidak baca Al-Fatihah. Ruku, tidak, terus duduk antara sujud pertama, duduk antara dua sujud. Pas berdiri ke rakaat yang kedua baru ingat, tadi di rakaat pertama saya tidak baca Fatihah. Berarti rakaat pertama batal. Tapi nggak usah dari awal. Berarti rakaat kedua masuk kategori rakaat pertama. Ya, itu bedanya rukun dengan syarat. Kalau terlewatkan diganti. Ya, dan wajib ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Sujud sahwi sebelum salam. Itu rukun. Yang ketiga wajib. Wajib sholat dengan sholat wajib beda. Ya, kalau wajib sholat artinya perkara-perkara yang dihukumi wajib dalam sholat, bacaan atau perbuatan. Kalau sholat wajib itu sholat yang hukumnya wajib, lawan dari sholat sunnah. Paham anak-anak? Udah lama nggak kuliah kan? Jadi otaknya rada beku kan? Jadi cairinnya pelan-pelan emang. Ya, apalagi bapak-bapak usia PDI penurunan daya ingat kan? Ini namanya komputer tua, giganya kecil. Loadingnya lama lagi. Betul ya Pak ya? Nah, di upgrade pun susah gitu. Baik. Jadi apalagi pita perekamnya udah kusut ya. Apalagi ibu otaknya kan isinya TBC, penyimpanannya kan TBC, tomat bawang cabai kan. Jadi kalau rukun itu contoh, kalau terlewatkan segera diganti dan kafaratnya adalah sujud sahwi sebelum salam. Itu rukun. Yang ketiga wajib. Jadi wajib sholat contoh adalah tasyahud awal misalnya. Ya, tasyahud awal itu adalah wajib, bukan rukun. Jadi kalau misalnya Anda lupa, jadi wajib itu kalau sengaja ditinggalkan batal sholat. Gue lagi malas udah sholat, ya batal sholatnya. Tetapi kalau terlupakan, misalnya antum rakaat kedua mestinya dulu tasyahud awal, tapi langsung berdiri. Kalau sudah lurus tidak boleh duduk. Kalau sudah masuk rukun maka tidak boleh balik ke wajib. Kalau Anda sudah berdiri lurus berarti sudah masuk rukun bukan kedua. Maka jangan duduk. Paham? Tapi kalau baru nungging duduk dia apa-apa. Artinya berdiri belum lurus masih nungging. Tahu nungging enggak? Tunggu dulu, jangan nyela dulu, ntar saya suruh pulang. Ya
kan potong dulu ya. Jadi kalau misalnya antum berdiri baru jongkok misalnya, belum lurus maka boleh duduk. Tapi kalau sudah tegak berdiri, karena itu wajib tidak boleh duduk. Sholatnya sah, tapi wajib sujud sahwi. Sama dengan menunaikan wajib haji, maka damnya adalah bayar dam. Damnya sholat itu dengan sujud sahwi. Jadi dam itu, sujud itu dam bagi meninggalkan wajib atau rukun sholat yang kemudian rukun tergantikan tadi bayar. Nah, kemudian yang keempat adalah sunnah-sunnah sholat. Bukan sholat sunnah loh ya. Jadi perbuatan atau ucapan dalam sholat yang hukumnya bukan rukun dan hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Kalau sengaja ditinggalkan tidak batal sholatnya, maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi saya ulangi. Jadi kita akan bahas syarat, rukun, wajib dan sunnah-sunnah sholat. Tapi di sini jelas nggak? Penjelasan tadi saya jelas nggak? Beneran loh, serius. Kalau ditanya bisa jawab. Jawaban Anda meyakinkan, tapi jujur saya nggak yakin. Itu namanya motivasi biar antum malu ya. Kalau malu kan biasanya jadi semangat untuk tidak malu ya. Itu namanya metode ESQ, Education of Salim Qibas. Baik, jelas. Jadi saya ulangi. Syarat itu apa? Kewajiban-kewajiban sholat yang harus dipenuhi sebelum sampai akhir sholat. Yang apabila batal salah satu syaratnya, maka batallah seluruh sholat. Tidak bisa diganti kecuali dengan melakukan syarat itu. Paham? Tidak bisa diganti kecuali melakukan syarat itu. Ya, contoh tadi misalnya bersih dari najis atau bersih dari hadas besar atau hadas kecil. Misalnya udah mandi junub, udah bersih, tiba-tiba sesolat keluar mani, maka batallah, hilang satu syarat di mana kita belum bebas dari hadas besar. Maka keluar dari sholatnya mandi junub dulu, kemudian wudhu lagi, kemudian sholat dari awal lagi. Itulah syarat. Paham? Kemudian yang kedua, rukun. Rukun itu wajibnya wajib. Ya, double wajibnya, karena tidak bisa ada toleransi ditinggalkan. Ya, dan bila terlupakan digantikan. Dan setelah ganti harus ada kafarahnya, ada kifarahnya. Kifarahnya apa? Sujud sahwi. Jadi sudah itu bayar dam, bayar denda atas pelanggaran yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah wajib sholat. Baik itu ucapan, apakah perbuatan yang dalam syariat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Di mana wajib itu apabila sengaja ditinggalkan batal sholat. Tetapi kalau terlupakan, terlewatkan karena tidak kesengajaan, maka tidak usah diulang wajib itu. Paham? Tetapi wajib sujud sahwi. Kalau meninggalkan wajib. Atau bukan meninggalkan, tertinggal wajib itu karena lupa. Kemudian yang keempat, sunnah-sunnah sholat. Baik itu bacaan, apakah itu perbuatan yang hukumnya sunnah, tidak wajib, apalagi rukun. Yang bila sengaja ditinggalkan, maka tidak membatalkan sholat dan tidak dituntut adanya sujud sahwi. Contoh membaca surah atau membaca istiftah, itu sunnah. Ya antum Allahu Akbar langsung tancap Al-Fatihah. Siapa tahu kan ibu-ibu ini kan PKK perempuan kesana kemari kan. Jadi buru-buru pergi kan. Ya, betul ya Bu? Ibu-ibu PKK apa? Perempuan kesana kemari atau perempuan kejar kajian? Ngakunya. Ya. Jadi kalau ditinggalkan maka tidak diberi sanksi apa-apa. Tidak ada kifaratnya sama sekali.
Tapi di sini mudah-mudahan jelas ya. Baik, sekarang kita bahas syarat-syarat sholat. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kata para ulama mengatakan, syarat wajib adalah seseorang terkena kewajiban sholat. Pertama adalah Islam. Orang itu mesti muslim. Ya, orang kafir seluruh ibadahnya tidak sah. Ya, misalnya orang kafir sholat Jumat. Ada saya punya teman orang kafir. Dia bilang, Ustaz, saya boleh ikut Jumat enggak? Enggak boleh. Kenapa? You kotor. You kafir. Jadi enggak boleh. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Ibadah saya bukan ibadahnya you. Boleh masuk nyelonong. Ya. Jadi syaratnya mesti muslim. Ya, mesti beriman. Jadi orang kafir sekalipun dia sholat tidak sah sholat. Paham? Jadi nggak usah ngajak orang-orang kafir sholat, nggak penting. Ya, karena sholatnya tidak akan diterima. Walaupun dia ikhlas sekalipun. Ya, ikhlas tanpa keimanan nggak diterima. Karena iman adalah syarat diterimanya semua amal. Dan banyak sekali hal itu dijelaskan Allah. Misalnya di Quran surat 4 An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Ayat ini menjelaskan Allah berkenan menerima amal salih seorang laki-laki atau perempuan dan Allah berkenan membalasinya. Allah tidak menghilangkan pahalanya dengan syarat laki-laki dan wanita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, kata Allah tadi, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja? Ini dalil umum. Ya, kebaikan apa saja? Salat itu salah satu dari kebaikan. Ya, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman. Wow, di sini namanya harfus syarat, huruf yang menunjukkan syarat bahwa amal laki-laki itu, amal perempuan itu tidak dikurangi pahalanya oleh Allah, diapresiasi Allah bila yang melakukannya adalah mukmin. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah makna yang terkandung pada ayat ini, orang-orang kafir maka amalnya sia-sia. Lihat surat 18 ayat 103 sampai 106. Ya, qul hal nabiyukum al-akhsarina a'mala alladzina ya yahsabuna yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang sia-sia amal salihnya, yaitu orang yang merasa telah berbuat sebaik-baiknya tetapi tidak mendapatkan pahala apapun dari yang dia perbuat, yaitu perbuatan orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang kafir, amal salih mereka tidak diterima karena syaratnya dia beriman kepada Allah terlebih dahulu. Ini hujah syariah. Jadi orang kafir itu walaupun bangun masjid tidak diterima amalnya. Ya, karena man bana lillahi masjidan, barang siapa bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala iman, maka dia diberi balasan sebuah rumah di surga. Ya, saya punya teman orang kafir. Dia sumbang masjid ketika kami bangun masjid. Ustaz, udah bisa masuk surga belum? Kan saya udah nyumbang masjid, tapi you nggak terdapat manifest yang layak masuk surga. Karena you nggak punya kartu pas. Apa kartu pas? Utas syahadat. Ya,
Jadi you sebagai penyumbang tapi bukan warga negara. Ya, kok belum bisa masuk belum? Jadi amal saya diterima enggak? Enggak, dipending dulu. Sampai you daftar dulu jadi warga negara baru dapat apresiasi amalmu itu. Hanya kawan saya tadi masuk Islam, daripada sia-sia mendingan masuk Islam. Nah, itu namanya otak you keribu tapi rambut you keribu tapi otak you enggak keriting, saya bilang. Jadi syarat pertama adalah Islam, itu dalilnya. Ya, Allah enggak butuh amalan orang kafir. Ya, dia beribadah kepada Allah tapi mengingkari Allah, kurang ajar enggak itu? Ya, jelas ya? Dan antum bisa lihat di surat yang keberapa? Ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-18. Ya, bahwa orang kafir itu tidak layak untuk memakmurkan masjid. Tidak layak untuk memakmurkan masjid dengan sholat salah satunya, padahal dia tahu kalau dia kafir. Jadi syarat pertama apa? Iman, Islam. Ya, karena amalan orang kafir sama sekali tidak diterima. Begitu juga dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab Al-Iman, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kata Nabi, yang kamu datangi itu ahlul kitab. Maka dakwahlah mereka untuk menerima syahadatain lebih dahulu. Kalau mereka sudah menerima syahadatain, kata keperintahkan untuk mengerjakan sholat. Jadi menunjukkan bahwa dia tidak diwajibkan sholat sampai menerima syahadatain dalam hadis ini. Ya, nanti kalau dia sudah sholat, maka bebankan dia berkewajiban untuk zakat. Kalau dia sudah melakukan itu, maka darah dan hartanya terjamin dalam Islam. Ini dalil-dalil yang dengannya para ulama menetapkan sebagai syarat sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum mengerjakan sholat dan terjaga sampai akhir sholat. Pertama adalah Islam. Yang kedua, waras, nggak gila loh. Antum masih waras nggak? Ibu-ibu masih waras bukan? Insya Allah ya. Jadi yang kedua adalah waras. Ya, artinya berakal. Makanya orang gila tidak dibebani dengan kewajiban sholat. Jadi kalau ibu-ibu pengen bebas dari kewajiban sholat, gila aja dulu. Ya, antum kalau pengen bebas dari syariat, gila aja, mau nggak bu? Yang ada kan ibu baru gila-gilaan kan? Ya, belum gila beneran kan? Ya, jadi berakal, sehat, ya, tidak dalam kondisi gila dan semacamnya. Maka sekali lagi orang gila terbebas dari syariat, tidak terkena kewajiban syariat. Salah satunya adalah sholat. Ya, sebab berdasarkan hadis, ya, rufi'al kalam ala thalathah, diangkatnya pena dari 3 golongan. Diangkatnya pena maksudnya 3 golongan ini ketika melakukan pelanggaran syariat dalam 3 kondisi ini tidak ditulis dosa. Ya, ya, malaikat tidak mencatat sebagai dosa baginya. Diangkat kalam maksudnya tidak ditulis dosa atasnya. Ya, pertama siapa? Anil majnuni, ya, al maghlubi ala aqlihi, ya, hatta ya yafiq. Pertama, orang gila sampai hilang gilanya dan kembali normal akalnya. Orang gila tidak dicatat dosa, tidak dibebani taklifi. Maka orang gila tidak termasuk mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dibebani syariat karena dia gila. Ibu-ibu mau hilang kewajiban mukallafnya enggak? Maka berdoa supaya waras ya. Tapi kalau ibu udah bosan beragama, minta gila saja, gampang. Disuruh pilih bu, mau beramal atau gila bu?
Serius loh. Enak loh jadi orang gila, nggak perlu bayar zakat, nggak perlu sholat, nggak perlu berhijab, pakai consumer kita kemana-mana nggak masalah. Mau nggak Bu? Kalau begitu berhijablah sebelum gila ya. Jadi itu hujjah syariah berakar dengan potongan hadis tadi. Ya, jadi orang gila sampai sembuh akalnya, kembali kesadaran kenormalan akalnya. Kemudian yang ketiga berusia mumayyiz. Ya, minimal berusia 10 tahun. Sebagaimana kita pernah jelaskan hadis Abu Daud, kitab sholat, bab kapan anak-anak diperintah untuk sholat. Dan kata Nabi, suruhlah anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun itu udah mumayyiz. Dia udah bisa bedakan perbuatan-perbuatan sholat. Ya, mumayyiz itu artinya bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, mumayyiz itu artinya kalau dia belum bisa bedakan gak disuruh sholat. Makanya anak 7 tahun mumayyiz dia. Ya, 10 tahun dia sudah mukallaf dalam kewajiban sholat. Maka anak-anak di usia 10 tahun sudah diwajibkan sholat, hukumnya wajib. Kalau ditanya kenapa wajib, karena kata Nabi kalau dia tinggalkan dipukul. Pukul itu hukuman bukan? Dan hukuman tidak akan diberikan kecuali jika meninggalkan kewajiban. Tidaklah suatu perbuatan apabila ditinggalkan dikenai sanksi kecuali wajib. Itu kaidah fikihnya. Paham? Kenapa anak seperti itu sholat wajib, udah wajib sholat? Di mana dasar wajibnya? Karena diperintahkan untuk dipukul jika dia meninggalkan sholat. Dalam kaidah syariat, satu perbuatan apabila ditinggalkan dikenakan sanksi menunjukkan perbuatan itu wajib. Kalau bukan wajib, sunat tidak mungkin ada sanksinya. Sebab orang meninggalkan perbuatan sunat tidak ada sanksinya. Paham? Sanksinya adalah dipukul. Ini menunjukkan bahwa dia adalah wajib bagi anak 10 tahun. Sehingga perhatikan anak-anak ibu yang 10 tahun ketika ngelayap suruh sholat. Saya bayangkan ibu-ibu ini, bapak-bapak ini juga 10 tahun nggak sholat, kelihatan banget. Betul kan? Ini rata-rata sholatnya pas usia kepala 3 ke atas. Kelihatan banget, ada bekas-bekasnya di wajah antum. Ya, usia 30 kemana namanya ulil, usia liar-liar tuh. Namanya apa? Ulil, usia liar-liar namanya. Ya, ini usia uji, usia jinak-jinak ya. Dan agar jinaknya sering diruqyah hari Sabtu. Baik, ya. Kemudian dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Di mana surat 5 ayat 6 Allah jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah mewajibkan orang beriman agar berwudu sebelum sholat kalau dia dalam kondisi hadas kecil. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka mandilah. Allah katakan, wahai orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka pertama berwudulah. Menunjukkan wudu adalah syarat. Karena mesti dilakukan sebelum sholat bagi orang yang dalam kondisi hadas kecil. Kalau sedang hadas besar, junub namanya. In kuntum junuban fatahharu. Itu dalil tentang wajibnya bersih dari hadas kecil dan hadas besar sebagai syarat sholat. Sampai ayat itu, sampai penggalan itu saja.
Wa in kuntum junuban fatahharu. Adapun ayat selanjutnya itu adalah bicara kalau tidak ada maka ganti dengan tayamum ya. Tetapi penggalan ayat tadi menunjukkan bahwa Allah mensyaratkan kita untuk wudhu dan mandi junub sebelum sholat. Bagi yang terkena dua perkara tadi. Ya, jelas anak-anak. Kemudian hadits Nabi juga, ya, antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab wudu, bab tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Ya, kata Nabi, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis ini agak panjang ya, kata Nabi, tidak sah sholat seseorang sampai dia dalam keadaan hadas lalu berwudu. Ada juga sambungan di sini, dan tidak diterima sedekah dari harta korupsi. Jadi hadis ini ada dua masalah ya. Kata Nabi, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang hadas sampai dia berwudu, hadas kecil maksudnya. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta hulul, harta korupsi. Kan lagi tren di Indonesia kan, kalau misalnya terlibat KPK langsung undang anak yatim kasih makan kan. Apa kata iblis? Lanjutkan, bersama kita bisa clubbing loh. Lo pengen nipu Allah, money laundry namanya. Ya? Tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah seorang pejabat bertanya pada saya, Ustaz, kalau korupsi berapa zakatnya? Saya bilang, Pak, korupsi itu maling, Pak. Cuman bedanya mungkin Bapak maling pakai otak. Terus saya tanya sama dia, kalau orang habis bobol emas, toko emas, ambil 10 kilo, ada zakatnya enggak? Ya enggak lah, sama dengan lo, kan maling. Satu pakai otak, satu pakai otot. Dan Allah tidak menerima zakat dari harta hulul, Pak. Nekat juga nanya ini direktur. Kalau dipakai haji gimana, Ustaz? Saya jawab, kalau wudu pakai kencing boleh enggak? Kata enggak boleh, sama dengan harta Arab tidak boleh dipakai haji. Ya? Jadi fungsi harta untuk haji sama dengan air untuk wudu. Harus sama-sama bersih, Pak. Apa kata dia? Bapak ekstrim amat ya jawabannya. Saya jawab, yang saya hidangkan es krim kan Quran dan hadis. Cuman hati antum sedang eksim. Kan coba lihat, eksim disiram es krim pasti perih enggak? Bunyinya ekstrim gitu. Jelas ya Pak? Kalau saya kasih tahu ini ayatnya, ini hadisnya. Kenapa kamu bilang saya ekstrim? Ya, yang saya hidangkan buat antum itu es krim. Cuman rupanya antum hatinya sedang eksimnya parah. Sehingga begitu kena ekstrim, perih. Nggak enak rasanya, lalu antum teriak ekstrim. Sejak saat itu saya nggak diundang lagi ngajar di sini. Orang Indonesia aneh-aneh. Ya, dia nanya dijawab, jujur tidak suka dia. Jadi, ini sekedar menambah hadis tadi. Hadis tadi Nabi mengatakan tidak sah sholat bagi yang berhadas sampai dia wudu dan tidak menerima sedekah ya dari harta curian. Dua-duanya sama. Yang kelima, bebas dari najis. Ya, wa thiyabaka fatahhir, kata Allah kepada nabinya di surat berapa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Surat 74 ayat berapa itu? Saya ulang, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, maka bajumu bersihkanlah. Ayat yang keempat ya, perintah ketika salat pakaian itu harus bersih dari najis. Wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkanlah.
Itu hujah syariah bahwa ketika sholat syarat yang dipenuhi adalah pakaian kita harus bersih dari najis. Sesuatu yang terhukumi najis yang apabila terkena pakaian kita ya ketika sholat maka batallah sholatnya karena tidak terpenuhi satu syarat. Ya, begitu juga hadis ya sahabat Miqdad ya tentang kisah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya perkara madhi. Tahu madhi enggak? Bapak-bapak biasa tahu madhi ya, akrab dengan madhi ya. Antum kan masih normal kan? Ya, madhi itu yang biasa keluar ketika kita terangsang. Ya, dan itu dimiliki oleh biasa dirasakan oleh laki-laki atau perempuan. Ya, perkumlah semacam itu dalam bahasa seksologinya. Ya, dan itu hukumnya sama dengan pipis. Jadi dia bukan mani sehingga tidak mensyaratkan mandi junub. Ya, dia sama dengan kencing. Ya, maka kata Nabi iqtasil, maka cucilah dia seperti Anda mencuci kencing. Menunjukkan bahwa badan dan pakaian kita serta tempat sholatnya bersih dari najis. Sesuatu yang dihukumi najis maka bersih darinya. Maka sebelum kita sholat perhatikan pakaian kita. Ya, pertama bersih dari hadas besar, tidak dalam kondisi hadas besar. Kedua, tidak dalam kondisi hadas kecil, artinya sudah wudu, ya, baru habis buang air besar sudah bersih, ya, dibersihkan, ya, kemudian pakaian, barulah kita boleh sholat. Betapa tertibnya Islam, penuh dengan protokoler yang rapi. Makanya orang Islam itu disiplin, karena hidup penuh aturan. Kata kawan saya, Islam ribet amat, dia pakai aturan banyak banget ya. Saya bilang untuk membedakan kami sama-sama monyet bro. You tahu monyet? Dia bilang tahu, you mirip monyet, gak pakai aturan. Jadi you itu namanya mamon, manusia monyet. Ya, jadi yang membedakan manusia Islam dengan binatang itu karena syariatnya tadi. Ya, jadi harus syarat bersih dari najis, bebas dari najis, ya. Dan antum lihat bahwa salah satu sebab mayit diazab oleh Allah tabaraka di kuburnya karena tidak bersih dari istinja. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya azab kubur, dan azab kubur itu ternyata bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil yang dianggap sepele, yaitu ketika buang air, ya, lalu tidak mensucikan kotorannya tadi, menyebabkan pelakunya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya. Ya, ketika Nabi melewati dua kuburan, kata Nabi dua orang ini sedang diazab di kuburnya. Yang satu karena tukang adu domba, kebanyakan perempuan tuh biasanya. Karena tukang adu domba. Kadang-kadang ibu di tukang adu domba juga kelihatan. Saya pernah marahin ibu-ibu. Ya, dia punya teman, punya suami nikah. Gebukin. Kalau gue cekik patang lehernya. Nanti lu diazab di kubur gara-gara mengadu domba namimah. Saya bilang itu laki nggak salah, kan dia punya hak nikah lagi. Terus salahnya di mana? Ya bapak kan laki-laki, kami perempuan sakit, tahu itu masalah lo. Ya, saya bilang kalau you tidak mau izin, tidak mau membiarkan suamimu menikah, jangan provokasi orang lain. Nanti you diazab di kubur karena tukang adu domba suami istri tadi. Masa sih? Ibu-ibu itu emang inteleknya kadang-kadang ngawur ya. Makanya reaktif, tidak responsif. Jelas Bu? Jadi kalau ibu tidak suka suami nikah lagi, diam aja. Kalau laki orang nikah, jangan provokasi bininya. Racuni dia biar mampus dia.
Jahat benar ini perempuan. Yang enak lakinya ibu yang diazab di kubur. Kata orang Sunda naon, nyaho etate. Dan ibu-ibu emang hobinya suka gibah kan? Betul ya Bu? Ibu itu kan IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu memang. Ya, emang kerjaannya paling enak menggoreng masalah ya. Suka roasting masalah orang ya. Rupanya ibu berteman dengan Kiki Saputri. Suka roasting orang punya masalah. Kenal perempuan itu? Saya cuma kenal di YouTube aja sekali-sekali. Pas lewat aja kalau baca berita, ada iklan lewat biasanya ada dia. Ya, jadi itu dalil tentang diazabnya seorang karena istinjanya tidak bersih dan suka mengadu domba. Mudah-mudahan bukan antum. Ya. Kemudian yang keenam, menutup aurat. Auratnya wanita itu seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza. Kecuali muka dan telapak tangan. Jadi punggung tangan termasuk kafai. Jadi punggung tangan wanita tidak termasuk aurat. Ya, jadi mulai dari pergelengan tangan ya sampai kafai. Kafai dalam bahasa itu telapak itu adalah punggung dan telapak dan punggung itu masuk kafai. Ya, jadi punggung tangan ini tidak termasuk aurat buat wanita. Artinya boleh dilihat tapi jangan disentuh loh. Ya, artinya telapak ibu boleh terlihat tapi jangan sampai disentuh ya. Apalagi salaman nggak boleh. Ya, apalagi diberikan dibelai-belai begitu nggak boleh. Jadi boleh dilihat tapi tidak boleh disentuh oleh laki-laki bukan mahram. Jelas? Ya, seluruh tubuh wanita syahid itu adalah seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Adapun auratnya laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi kalau laki-laki lututnya tertutup, pusat tutup maka tercukupilah. Makanya kalau sholat begitu kayak monyet mirip-mirip nggak apa-apa laki-laki. Ya, jadi bedalah aurat laki-laki dan perempuan. Ini bukan bias gender. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Ya, jadi auratnya wanita itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti telapak kaki termasuk aurat tidak? Telapak kaki wanita termasuk aurat atau tidak? Aurat. Karena kata Nabi tadi dalam hadits Tirmidzi dan Abu Daud, aurat wanita seluruhnya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini, yaitu tangan mulai dari pergelengan sampai ujung jari, ya, punggungnya maupun telapak. Maka ini boleh terlihat, tidak termasuk aurat. Ya, itu ada mukena yang pakai tutup ini ya. Ini bid'ah. Jangan OA. Karena menetapkan sesuatu ditetapkan syariat, bid'ah bukan? Ya, membatasi sesuatu yang nggak dibatasi oleh syariat itu bid'ah bukan? Ya, jadi kan ada ibu-ibu, saya pernah sholat di Plaza Senayan. Ya, saya sholat di Plaza Senayan. Saya dengar ibu-ibu pas keluar, kamu kenapa nggak tutup punggung tangan? Kata perempuan tadi, punggung tangan bukan aurat. Aurat bego. Pas saya lihat dia bilang, Pak Salim yang bego lo. Itu namanya bongot, bodoh ngotot. Emang punggung tangan bukan aurat, saya bilang. Lah, kata ustaz saya, lagian ngaji ustaznya nggak selektif loh. Ya, jadi punggung tangan itu tidak termasuk aurat, artinya boleh dilihat. Tapi ingat bukan untuk disentuh loh ya. Jangan sampai ibu-ibu lah, boleh nggak apa-apa, ini bukan aurat. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah menutup aurat bagi wanita seluruh tubuhnya,
kecuali muka dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu ketika ibu-ibu sedang tawaf tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai cadar ya. Begitu juga sholat dibuka saja. Ya. Ya. Berdasarkan hadis, ya. Ini untuk laki-laki, coba lihat hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayah dari kakeknya radhiyallahu an, dari marfu dari Nabi SAW. Idza ankah ahadukum abduhu aw ajirahu fala yanzuranna ila syai'in min awratihi fa innahu ma asfala min suratihi ya ila rukbatayhi min awratihi. Apabila salah seorang dari kalian menikahkan budaknya atau pekerja upahnya, janganlah ia melihat sedikit pun dari auratnya. Sebab sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lututnya adalah aurat. Ini auratnya laki-laki. Jadi aurat laki-laki baina surah wa rukbah. Ya, dari paling atas pusarnya, paling bawah lututnya. Ya. Jadi kalau misalnya lihat bapak-bapak sholat misalnya cuma pakai celana pendek kayak Tarsan, ya, yang penting lututnya tertutup, pusat tertutup, maka sahlah sholatnya, karena itu batas aurat laki-laki. Bagian atas dari laki-laki bukan aurat, dan bagian bawah lutut bukan aurat bagi laki-laki. Kemudian yang ketujuh, telah masuk waktunya. Jadi bila belum waktu masuk waktu, maka belum terkena kewajiban. Ya, apa kata Allah di Quran? Di surat 4 An-Nisa ayat 103. Di sana ada kalimat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang mukmin yang telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Dan waktu sholat itu adalah mengikuti rotasi matahari. Surat 17 ayat 78 ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi untuk mengetahui perubahan waktu sholat, maka Allah jadikan matahari sebagai alat ukur waktu sholat. Mudah gak Islam itu? Ya, sehingga orang awam sampai orang cerdas pun bisa mengetahui waktu-waktu sholat dengan melihat pergerakan matahari. Jadi kalau misalnya ibu lagi rajin-rajinnya, atau biasa ibu kan mau pergi jalan-jalan ke mall, kan tukang jalan, ya, belum sholat, ada ibu nanya, Ustaz, masih 10 menit boleh sholat doang enggak Ustaz? Emang lo mau kemana? Mau ke mall Ustaz? Ya tunggu sampai waktu zuhur, ya, lumayan 10 menit lama lo Ustaz. Saya bilang kata Nabi, dan sudah menumpang melutut kentut pula kau. Hidup di bumi Allah, aturan Allah diikuti, ngapain ngotot? Ya, hidup sistem ilahi itu saja hukumnya Allah. Ya, namanya sholat. Masa saya berbuat baik salah lah orang protokolernya memang tunggu sholat waktu masuk. Ya, emang you pikir agama tuh suka-suka oi? Yang gak demikian lah. Ya, jadi tidak boleh sholat serajin apapun antum kalau belum waktunya belum sholat. Ya, 1 menit pun tidak dibenarkan sholat sebelum masuk waktunya. Maka tidak sah sholat seseorang sebelum masuk waktu sholat. Ya lain ceritanya kalau Anda menjamak, kan lain cerita. Ya, lain kalau ada kondisi tertentu di mana waktu sholat jadi anomali kan. Ya, misalnya Anda menjamak sholat, ya, di mana menggabungkan 2 waktu sholat pada waktu satu sholat. Pada satu waktu sholat, maka itu boleh.
dengan syarat bahwa kita memenuhi syarat untuk menjamak. Tetapi kalau bila tidak ada uzur, maka tidak boleh merubah-rubah waktunya. Karena mauquta tadi kata Allah, sudah ditetapkan Allah waktu-waktunya. Sehingga Anda kalau sholat jamak pun ya tetap ikut urutan waktunya. Jadi tidak benar kalau misalnya jamak di asar dulu baru lohor, tidak. Salah. Tadi dalilnya apa? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban atas mukmin yang sudah Allah tetapkan waktunya. Ketetapan waktu Allah lohor duluan apa asar duluan? Ikuti urutannya. Itu dalilnya tadi, hukum asalnya tadi. Dan tidak ada dalil mengatakan Nabi ketika jamak asar duluan daripada lohor. Paham? Jadi yang Allah tetapkan lohor duluan apa asar duluan? Itu hukum asar. Tidak boleh rubah dengan dalil. Paham? Saya ulangi, ketetapan waktunya asar duluan apa lohor duluan? Maghrib duluan apa isya duluan? Itu hukum aslinya. Tidak boleh rubah kecuali ada dalilnya. Paham? Jadi jangan pakai akal. Kan kita menghormati waktunya. Apa kata iblis? Sotoilo. Dalam kaidah dalil mutlak tidak boleh dirubah kemutlakannya dengan dalil. Mutlaknya apa? Allah sudah menetapkan waktu-waktu salat subuh lebih dahulu dari lohor. Lohor lebih dahulu dari asar. Asar lebih dahulu dari maghrib. Maghrib lebih dulu dari isya. Seterusnya. Tidak boleh dirubah-rubah. Kecuali ada dalil yang merubah posisinya. Dan tidak dalil menunjukkan hal itu. Paham nggak? Paham? Serius loh. Bagus kan begitu. Ya. Kemudian yang kedelapan, menghadap kiblat. Kecuali kondisi yang memang tidak memungkinkan. Misalnya antum di pesawat, ya, waktu sholat dan antum tidak mungkin sampai di sana nanti lewat waktunya. Ya nggak mungkin masa antum bilang ke pilot tolong arahkan pesawat ke kiblat. Kan tidak mungkin kan? Maka fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Itulah kondisinya di mana saja kamu menghadap, kamu dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum aslinya menghadap kiblat ya dalam kondisi normal. Ya. Kalau Nabi sholat itu beliau turun dulu atau beliau kendaraannya arah kiblat dulu. Nanti beliau sholat terserah kendaraannya kemana. Kan unta sama pesawat gak mungkin sama kan? Ya. Dan memindahkan menghadap unta ke timur ke barat kan gampang. Ya, mobil aja gak bisa kan? Jelas ya? Nah, jadi kalau Nabi sholat itu kendaraannya itu dihadapkan ke kiblat dulu. Ya, nanti beliau sholat kemana arah binatang itu jalan tidak masalah. Cuman kondisinya kendaraan Nabi dengan kendaraan kita kan beda kan? Masa iya Anda pakai mobil di tol arahkan ke kiblat kan kira-kira macet gak? Macet kan? Nah, maka pada saat itu tidak mengapa Anda tidak menghadap kiblat. Ya, kalau memang mendesak untuk mengerjakan sholat di dalam kendaraan. Ya, tetapi ketika normal maka hendaklah menghadap kiblat. Karena itu perintah Allah di Quran surah 2 Al-Baqarah 144. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' dan seterusnya. Ini adalah merupakan ayat di mana Allah mewajibkan kepada Nabi pertama kalinya sholat menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat. Karena sebelumnya Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, kemudian Nabi tidak suka menghadap ke sana. Ya, maka Allah melihat Nabi tidak suka, maka Allah alihkan kiblat beliau menuju kepada Masjidil Haram dan itu berlaku sampai kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu harus menghadap ke arah kiblat kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan.
Jelas ya? Maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, "Idza qumta ila salati fasbirul wudu'a." Jika kamu hendak salat, maka persempurnakanlah wudu'mu. Tsumma istaqbilul qiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Itu menunjukkan bahwa sebagaimana wudu dan kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Ya, takbir kemudian bertakbirlah. Ya. Ya, kecuali kalau memang tidak memungkinkan, maka Allah membolehkan kita menghadap kemana saja. Surah 2 Al-Baqarah 239. Kemudian syarat yang ke-10, syarat yang ke-9, berniat untuk mengerjakan salat. Ya, apa fungsi niat? Pertama, tujuan kita ibadah untuk apa? Karena Allah atau bukan, itu fungsi niat. Ya, karena orang beribadah kan interestnya macam-macam. Jadi maka fungsi niat apa? Menjelaskan kita karena apa kita ibadah, karena Allah atau bukan karena Allah. Itu pertama. Yang kedua, fungsi niat apa? Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, mandi junub dengan mandi biasa sama enggak? Yang membedakan apa? Niat kan? Suka mandi junub enggak bapak-bapak? Masa dewasa belum mandi junub? Ya? Ya? Jadi membedakan antara perbuatan kebiasaan dengan ibadah. Contoh mandi junub tadi. Atau ibu mandi buat ke pesta dan mandi ke sholat Id. Yang membedakan mandinya apa? Niat kan? Jelas? Itulah fungsi niat yang kedua. Fungsi niat yang ketiga, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antum sholat subuh dengan qobliyah subuh sama nggak rakaatnya? Dua kan? Yang membedakan keduanya apa? Niat. Itulah fungsi niat. Ya, oleh karena itu para ulama bersepakatnya itu syarat. Ya, bukan rukun. Sebab kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Tadi tergantung niat 3 tadi. Tujuan apa Anda mengerjakan sesuatu? Anda bersedekah, ya, tujuannya karena Allah atau menjelang pemilu cari masa. Ya, itu yang membedakan tujuan dari niat. Yang kedua, membedakan suatu perbuatan adat dengan ibadah. Dan yang ketiga, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara sholat wajib dengan sholat sunnah dan semacamnya. Ya, dan niat itu ketika Anda hendak sholat menuju masjid, Anda sadar mau ngerjain apa itu. Udah niat bukan? Ya, kecuali Anda niat ke masjid buat jalan-jalan gitu. Bapak-bapak biasa sholat berjamaah di masjid kan? Begitu berangkat ke masjid itu niatnya apa? Sholat sudah cukup itu, tidak usah berdiri dulu. Ya, tidak usah. Ya, karena niat itu didahulukan sebelum kita mengerjakan suatu perbuatan. Jelas ya? Jadi itulah 9 syarat, ya. Itu 9 syarat dari syarat sahnya salat. Maka orang yang beribadah tanpa niat maka tidak sah salat. Sebab kata Nabi, innamal a'malu binniyatin. Sesungguhnya amal-amal itu berserta dengan niat. Ya betul itu syarat bukan? Maka orang beramal tanpa niat maka amal itu dianggap sama sekali. Dan di sini dibutuhkan adanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik, itu 9 syarat sahnya salat.
Hari ini dulu perut saya lagi gak enak. Tadi saya mau kesini mau batalin, cuman gak enak sama. Ya, jadi hari ini sampai di situ dulu ya. Syarat sahnya sholat ada berapa tadi? Yang pertama, jangan lihat catatannya. Pertama, Islam atau iman. Kedua, waras gak gelo kan? Yang ketiga, mumayyiz. Yang keempat, dalam keadaan bersih. Yang kelima, pakaian tempat sholatnya bersih dari najis. Yang keenam, menutup aurat. Auratnya ibu-ibu mana batasannya? Seluruh tubuhnya kecuali bukan telanjang. Jawabannya salah. Nanti besok itu telanjang hanya muka dan itu ketutup. Ya, kebalik. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bukan sebalik aurat dua telapak tangan. Nanti besok itu telanjang yang tertutup muka dan telapak tangan. Nanti ditanya, kok begitu sholatnya? Kan auratnya ini. Ya. Kemudian berikutnya masuk waktu sholat. Terakhir dengan menghadap kiblat, dan terakhir adalah niat. Itulah pentingnya belajar. Sebab nanti Anda mengambil tindakan hukum tergantung pengetahuan kan. Oh ini syarat, kalau batal gimana? Oh ini rukun, kalau batal gimana? Oh ini wajib, kalau batal gimana? Sebab tindakan yang kita ambil tergantung kesalahan kan? Nah, maka kita mengetahui kesalahan saya di hukum yang mana? Syaratkah, rukunkah, wajibkah, atau sunnahkah? Itu pentingnya mengetahui. Kalau nggak ada bingung ketika sholat. Ya, jadi mengetahui perbedaannya ini karena berkaitan dengan tindakan yang kita lakukan jika salah. Ya, kalau salahnya di syarat apa yang kita lakukan? Kalau salahnya di rukun apa yang mesti kita lakukan? Ya, kalau kesalahan pada wajib apa yang kita mesti lakukan? Itulah pentingnya belajar. Sudah belajar saja salah, apalagi nggak belajar. Jelas ya? Baik, hari ini cukup segitu aja dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebagai kehati-hatian tidak mengapa. Ya. Silakan. Ada pertanyaan dari Zoom, Ustaz. Ya, silakan. Ini dari bapak-bapak sepertinya. Saya beberapa kali sholat subuh tapi lupa saya dalam keadaan junub. Rupanya strong. Sholatnya saya ulangi atau bagaimana, Ustaz? Jadi masalahnya adalah pertanyaannya mungkin gini. Sementara sholat ingat kalau saya belum mandi junub, ya batal lah. Atau sudah salam baru ingat, tetap aja ulang sholatnya. Karena tadi tidak sah, begitu diketahui kan. Ya. Masa, oh mungkin dia mimpi kali ya, jadi nggak tahu. Beda halnya kalau junub karena bersentuhan dengan langsung. Jadi kalau misalnya melakukan hubungan badan tapi luka mandi junub, kata Roma Irama terlalu. Ya, tapi kalau misalnya mimpi boleh jadi dia lupa. Ya, semoga Allah maafkan. Tetapi ketika dia ingat maka segera dia mengulangi, karena dengan ingat maka batalah ya apa yang dia perbuat. Jelas ya? Yang Silakan Pak. Tentang aurat wanita yang banyak menjadi perdebatan itu buka itu ini dagu apa bawah itu yang bisa jadi. Ini dagu ini termasuk wajah ya.
tempat tumbuh jenggot ini, kalau ibu-ibu jenggotnya kan di sini kira-kira ya, nggak mungkin jenggotnya di sini kan. Nah, jadi ini dagu ini tidak termasuk aurat, ini wajah. Jadi ini lurus ke bawah. Iya, ini kalau jakun ini apa namanya? Ya terserah lo deh pokoknya itu. Ya, jadi ini termasuk wajah ya. Di bawah dagunya berarti aurat bukan? Iya, di bawah ini nih. Batasnya sampai sini berarti. Iya. Oh. Iya. Ada yang sampai sini. Yang berikutnya Ustaz. Saya sedang di luar kota dan saya sulit menentukan arah kiblat. Saya pernah sholat tapi ternyata arah kiblatnya salah. Saya pernah sholat tapi arah kiblatnya salah. Saya ulangi sholat saya atau bagaimana Ustaz? Baik. Tanyalah orang setempat. Ya, tanyalah orang setempat. Semua pasti mereka tahu arah kiblat. Ya, atau zaman sekarang masa Anda punya apa itu namanya? Nah, HP kan pasti ada tuh arah kiblat. Ini rupanya yang nanya gaptek ini. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur salah, jadi ada kondisinya misalnya lagi sholat. Misalnya mesti menghadap ke barat posisinya. Kiblat kita Indonesia kan barat ya. Ternyata dia menghadap ke selatan. Dikasih tahu Pak, kiblatnya ke barat, tinggal pindah aja. Menghadap balik lagi, tidak usah dari awal. Ya, tinggal muter aja ke arahnya. Kalau tidak tahu bersungguh-sungguh cari tahu ternyata salah, dimaafkan, tidak mengapa. Ya, maka kemudian cari tahu supaya benar salat. Jelas ya? Jamaah takdim berarti asar sama lohor di lohor dong. Yang dilakukan waktu sholat asar jam takdim. Bapak nanya takdim apa takhir? Takhir. Berarti asar, lohor dibawa ke asar kan? Waktu kan urutan tadi. Lohor dulu baru asar. Tidak ada dalil bilang kalau sholat jamaah takhir itu adalah asar didahulukan. Urutannya tetap. Waktunya Yang berikutnya Ustaz. Saat mendengar azan, bagi wanita itu bolehkah langsung sholat atau sebaiknya mendengarkan azan sampai selesai? Bagi wanita terutama. Sholat itu kan waktu ya. Kalau sudah masuk waktu, antum punya jadwal sholat. Taruhlah sudah masuk waktu belum azan, siapa tahu tukang azannya lagi berak. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi ada masjid yang tradisionalis nyanyi-nyanyi dulu. Sudah masuk waktu masih salawatan nyanyi-nyanyi, serius lagi. Ya kadang-kadang lewat. Sholat tak karena ukurannya waktu bukan azan. Azan itu fungsinya memberitahu masuk waktu. Berarti masuk waktu dulu dong baru azan. Pertanyaannya, kita diperhatikan sholat karena azan atau waktu? Nah itu pintar hukumnya. Dan cara memahami masalah seperti itu. Ya, syarat sahnya sholat itu kalau masuk waktu. Azan itu fungsinya memberitahu telah masuk waktu. Pertanyaan saya, sudah masuk waktu, belum azan. Apakah tidak dihitung masuk waktu? Tetap masuk waktu walaupun sudah diberitahu kan? Ya, alangkah baiknya kalau para muadzin itu perhatikan ketika awal waktu sudah azan. Jadi kalau sekiranya atau speakernya mati itu masjid, nggak kedengaran. Tetap yang jadi ukuran waktunya sholat. Ya, jadi kalau udah masuk waktu sholat salat itu pertama. Kedua, tapi saya dengar azan Ustaz.
lebih utama mana? Saya menjawab azan atau saya sholat langsung? Tentu jawab azan dulu. Ya, karena kalau Bapak menjawab azan, kemudian mendengarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesudah 2 kali itu Bapak jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami, kata Nabi, wajabat lahu jannah, baginya jaminan surga. Tentu ini kita harapkan mendapatkan surga dengan jawaban tadi. Kemudian Bapak dengerin lagi, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, seterusnya. Sampai la ilaha illallah Bapak jawab, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seterusnya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Kata Nabi, dia berhak mendapatkan syafaatku. Utama enggak ini? Utama ya. Maka sinkronkan segalanya, mumpung bisa kita kerjakan semuanya. Tapi kalau misalnya ibu ada keperluan yang yang mendesak ibu harus lakukan pekerjaan itu, apalagi ibunya punya anak kecil kan, ya, maka pada saat itu sebagian ditinggalkan, tidak mengapa, sunnah seperti itu. Tapi kalau bisa mengerjakan dua-duanya, why not, kenapa tidak? Ibu kalau ada pekerjaan, ada bonus, ambil nggak? Honornya besar, diambil nggak? Dasar matre lo, urusan dunia lo ambil lo. Urusan akhirat, cuman sunnah aja. Ya, dasar mamat, manusia matre lo. Yang berikutnya Ustaz izin. Mengenai terbebas dari najis mengenai tempat sholat, saya pernah reunian di rumah teman yang Nasrani. Sudah waktunya sholat dan tidak terdengar suara azan di sekitar. Dia pelihara anjing tapi di kandang. Saya sebaiknya sholat di sana atau tidak ya Ustaz ya? Kalau udah sholat tidak ada sama sekali, tidak masalah. Ya, anjingnya di kandang apalagi kan? Masalahnya kalau anjing nemanin Anda sholat, itu kan lain. Ya, selama ada tempat di situ yang kita lihat tidak ada najis yang zahir, maka sholat saja. Ya, menyegerakan ketaatan kepada Allah itu lebih utama. Siapa tahu hahi tiba-tiba mati, kewajiban terbengkalai. Apalagi ibu kalau reunian lupa diri kan, kelihatan banget sih. Apalagi ketemu mantan lagi waktu itu. Reuni biasa suka nostalgia bukan? Ya, kadang-kadang lupa waktu dan semacam. Baik, ada yang lain setelah. Yang berikutnya Ustaz. Saya pernah sholat, tapi pakaian saya terbuka di saat sholat. Saya lanjutkan sholat atau saya batalkan sholatnya Ustaz? Pertanyaannya perempuan ya? Kurang jelas ini Ustaz. Baik. Misalnya, kasusnya saya sederhanakan saya. Ibu-ibu sholat, tiba-tiba bajunya itu tersingkap, terlihat auratnya dong. Maka dimaafkan, segera tutup dan lanjutkan sholatnya lagi, tidak usah mulai dari awal. Ya, yang jadi masalah kalau Anda sengaja buka aurat. Adapun tersingkap tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan lanjutkan sholat, segera tutup dan lanjutkan sholat. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz. Bila mana makmum terkentut batal sholat, tapi dia berada di tengah-tengah saf, sulit keluar dari safnya karena belakang depan terhalang saf lain. Bagaimana sebaiknya? Tetap keluar, lewat aja saf. Ya, itu tidak dihukumi kita melewati depan saf, kan sutranya dia kan imam. Lewat aja nggak apa-apa. Ya, keluar dari saf, lewat saf aja nggak apa-apa.
terus sifatnya. Ya, kemudian dia wudhu dan bisa melanjutkan sholat berjamaahnya dengan rakaat yang tertinggal bersama imam. Ibu-ibu ada pertanyaan mungkin? Baik. Yang penting tidak meyakini kalau telapak tangan itu aurat loh. Namanya bajunya sudah model begitu, mau gimana lagi? Ya, boleh jadi ibu-ibu juga mungkin boleh jadi punya tangan yang tangan baju, siapa tahu kayak penyanyi dangdut kan, kepanjangan kan, boleh jadi tidak masalah, tetapi jangan menyengaja menutupinya. Artinya kalau kita menyengaja menutupi membuat syariat baru bukan? Ya jelas. Tapi kalau misalnya memang kondisi mukenanya dibeli, apalagi dikasih orang kadang-kadang lebih besar daripada pemakainya kan? Ya tidak masalah, ya, dengan catatan kita tidak meyakini bahwa itu telapak kaki atau punggung tangan mesti ditutup kan, jelas ya? Baik Ustaz. Sahih Bukhari dilanjutkan sampai selesai. Ya, jadi contoh gini, ini ekstrimnya gini. Anda itu sholatnya telat. Apalagi ibu-ibu kan biasa kalau reuni tadi kadang-kadang tadi. Hihihi ke setan kuntilanak lagi bunting kan. Setan bunting kena infeksi. Peranakan. Ya, kadang-kadang lupa waktu. Pas sadar kurang 2 menit. Berarti masih ada waktu zuhur enggak? Wajib sholat sampai lewat waktu, tidak usah berhenti. Jangan OAO, biasa aja kan. Jelas ya? Jadi misalnya ada 2 menit. 2 menit masih ada waktu zuhur enggak? Sementara masih ada kewajiban kan? Dan kita tidak ada uzur untuk menjamakkan, maka lakukanlah 2 menit itu untuk sholat zuhur. Sementara sholat adzan asar lanjutkan terus sampai selesai, kemudian berdirilah untuk sholat asar dan zikir. Jelas ya? Tiba waktu sholat, perakiraannya kalau memang waktunya tidak bisa sama sekali, dijamak saja. Karena menjamak tidak mesti safar. Iya. Jadi menjamak tidak mesti safar. Yang safar itu hak safar cuma kasar. Adapun menjamak sholat tidak mesti safar. Ya, Nabi pernah menjamak karena hujan bukan? Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah menjamak lohor dan asar, ceramahnya sampai asar dan menjamak keduanya. Dan dia mengatakan Nabi pernah menjamak sholatnya bukan karena takut atau bukan karena safar. Ya, sehingga boleh dijamak. Kalau ditanya, sholat di awal waktu tapi dalam kendaraan yang tidak normal, dengan menjamaknya mana lebih utama? Lebih utama menjamaknya sehingga sholatnya normal. Paham? Karena mengerjakannya dengan darurat tapi sempurna lebih baik dari awal tapi tidak sempurna. Jelas ya? Baik Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Setahu saya sholat terhalang tembok atau tiang itu terlarang, terputus safnya. Tapi bagaimana dengan di Masjidil Haram yang banyak tiang-tiangnya Ustaz? Maksudnya kita dilarang sholat berjamaah dengan saf di antara 2 tiang ya. Sekarang jumlah masyarakat jamaahnya banyak. Ya, dan masjid itu banyak tiangnya. Ya mau gimana lagi, masa robohin tiang?
maka itu tidak mengapa. Jangan menyengaja berbuat saf di antara tiang kan, di mana masih ada ruang-ruang longgar. Paham? Ini ruang masjid menampung 5.000 orang, jamaahnya 10.000 orang. Tentu tidak mungkin dong kita memakai kondisi yang normal itu kan. Masa bilang ke pengurus, ini masjid tiang coba dirobohin dulu, nanti dipasang lagi habis sholat, kan nggak mungkin juga kan. Jelas ya? Nah, maka ini semua kondisi yang terpaksa itu dimaafkan, sesuatu yang terlarang dalam kaidah syariat, ya. Ya, ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang anomali itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Paham ya? Yang berikutnya Ustaz. Saya tinggalkan sholat karena mati saya haid, ada darah. Tapi ternyata siangnya darah berhenti. Bagaimana sholat yang saya tinggalkan tadi? Dan bagaimana batas masa haid itu, Ustaz? Berapa lama? Tadi dorong terdapat plek merah tanda haid kan? Ya haram sholat dong. Ya, karena ada isyarat kuat itu haid kan? Setelah asar diperiksa lagi dengan kapas, itu bersih. Itu bersih dari haid bukan? Ya mandilah dan sholat asar lah. Ya. Nanti kalau habis sholat maghrib keluar lagi, berhenti lagi. Ya. Ini rupanya haidnya maju mundur 2 rakaat. Biasanya ibu-ibu menjelang menopause kan mengalami kelainan siklus haid ya. Nah, ini bapak-bapak perlu tahu loh. Siapa tahu pengen on tapi belum bersih kan. Jadi bapak-bapak kadang-kadang modal selangkangan nggak pakai otak juga. Yang berikutnya Ustaz. Air PDAM Di rumah saya itu berbau got. Tapi secara warna dia bersih, cuma baunya saja. Saya ragu-ragu untuk wudhu dengan menggunakan air tersebut. Selama bersih, baunya tidak terpengaruh karena bau got itu bukan semata-mata najis kan, ya, kecuali bau tai kucing. Tai kucing pasti najis, ya, atau bau tai anjing pasti najis. Tapi kalau got belum tentu najis, cuman baunya saja kan. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan dari Zoom sudah habis, belum muncul lagi yang terkait dengan syarat sholat. Oh iya, bagi yang bertanya mengenai kitab kajian ini telah berjalan beberapa saat. Kitabnya adalah Sifat Wudhu dan Sholat Cara Nabi, karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Banyak bisa ditemui di toko-toko online Bapak Ibu di Zoom. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli, dapat membeli kitab ini. Sekali lagi judulnya Sifat Wudhu dan Sholat Nabi, karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Silakan dibeli di toko buku online, di toko-toko online, banyak mudah ditemui. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Saya lagi enak perut loh. Kalau antum tanya, itu namanya murid yang menzalimi guru. Ya baik. Bapak Ibu yang di Zoom, kita sudahi dahulu kajian kita. Untuk yang di rumah masih kita lanjutkan dengan ada kuis. Mohon izin Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dulu bagi yang berada di ruang Zoom. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berada di Zoom. Baik. Tadi saya ditanya sudah